Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam atau pendidikan anak-anak dalam Islam yang ditulis oleh Syekh Abdullah Nasir Ulwan rahimahullah, yang akan membahas ar-rahmatu bil aulad minhatun minallahi lil ibad. Kasih sayang kepada anak adalah anugerah Allah kepada hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahmatu bil aulad minhatun minallahi lil ibad. Wa minal masyairi an-nabilati allati auda'ahallahu fi qalbail abawaini syu'urur rahmati bil aulad warra'fati bihim wal atfi alaihim wa huwa syu'urun karimun lahu fi tarbiyatil aulad wa fi i'dadihim wa takwinihim afdolan nata'ij wa a'zomal asar. Atau B, ar-rahmatu bil aulad minhatun minallah lil ibad. Kasih sayang kepada anak adalah anugerah Allah kepada hambanya. Di antara perasaan mulia yang Allah letakkan ke dalam hati kedua orang tua adalah rasa kasih sayang, rasa welas asih, dan rasa iba kepada anak-anak mereka. Ini adalah perasaan mulia yang dapat mempengaruhi pendidikan anak-anak. Ini adalah perasaan yang memiliki pengaruh besar dalam membesarkan mereka dan membentuk kepribadian mereka. Jadi, kasih sayang orang tua itu mempunyai peranan penting dalam pendidikan anak-anaknya dan di dalam membentuk kepribadian serta karakter mereka. Wal qalbu alladzi yatajarradu min khuluqir rahmah yattasifu sahibu bil fadadah al-atiyah wal ghildah al-laimah al-qasiyah wa la yakhfa ma fi hadhihi sifat al-qabihah min rududi fi'lin fin khirafil aulad wa fi takhabbutihim fi awhalis syudud wa mustanqaatil jahli wasyaqai. Hati yang tidak memiliki kasih sayang akan menjadikan pemiliknya bersifat keras, kasar, dan kejam. Dalam kondisi seperti ini, yakni adanya sifat-sifat tercela ini, tidak diragukan lagi akan menimbulkan reaksi yang membuat perilaku anak-anak menyimpang dan dapat menjerumuskan mereka ke dalam lumpur kebejatan, ke dalam rawa-rawa kejahatan, dan akan menenggelamkan mereka pada kebodohan, kesengsaraan, dan penderitaan. Lihada kullihi najidu syariatana al-islamiyah al-ghurra qad rassakhat fil qulubi khuluqur rahmah wa hadzat al-kibara min abain wa muallimina wa mas'ulina ala tahalli biha at-takhalluqi bi akhlaqiha wa ilaikum ihtimamar rasul salawatullah wassalamu alaih bi maudhi'ir rahmah wa harrasahu azaid ala tahallil kibar bihadil khuluqil karim wasyu'ur an-nabil. Oleh karena itu kita melihat bahwa syariat Islam yang indah telah menanamkan rasa kasih sayang ke dalam hati dan mengajak para sesepuh, yaitu para orang tua, para pendidik, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak
untuk menghiasi diri mereka dengan sifat kasih sayang dan berperilaku dengan penuh kasih. Wa ilaikum ihtimamar rasul. Mari kita perhatikan kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap masalah kasih sayang dan rasa antusias beliau yang begitu besar untuk menghiasi para sesepuh, yaitu orang tua itu dan para pendidik dengan akhlak mulia dan perasaan welas asih. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi an Amr bin Shu'aib an Abi an jaddihi radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham shaghirana wa ya'rif haqqa kabirana. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil di antara kami dan tidak mengenal, maksudnya tidak menghormati hak orang-orang tua di antara kami. Warawa al-Bukhari fil Adabil Mufrad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulun wa ma'ahu sabiyun faja'ala yadumuhu ilaihi faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atarhamuhu qala na'am qala fallahu arhamu bika minka bihi wa huwa arhamur rahimin. Seseorang sambil membawa anak kecilnya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia memeluk anaknya itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau menyayanginya? Dia menjawab, ya. Nabi bersabda, Allah lebih menyayangimu daripada engkau menyayangi anakmu, dan dia adalah yang maha penyayang. Wa kana alaihi salatu wassalam idza ra'a ahadan min ashabi la yarhamu auladahu yuzajjiruhu bihazmin wa yuwajjihu ila ma fi salahul baiti wal usrati wal aulad. Faqad rawa al-Bukhari fil Adabil Mufrad an Aisyah radhiyallahu anha qalat jaa a'rabiyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala atuqabbiluna sibyanakum fama nuqabbiluhum. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam awa amliku laka an naza Allahu min qalbika rahmah. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang sahabatnya tidak menyayangi anak-anaknya, maka beliau pasti bergegas menegurnya dengan keras dan membimbingnya demi kebaikan rumah tangga, keluarga, dan anak-anak mereka. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Kami tidak pernah mencium mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, apakah kamu ingin mencabut kasih sayang dari hatimu? Di dalam mengomentari hadis ini, Ibnul Batal mengatakan, qala Ibnu Batal rahmatul waladis saghir wa mu'anaqatu wa takbiluhu wa rifqu bihi minal a'mal allati yaradhahallahu wa yujazi alaiha. Menurut Ibnu Batal itu menyayangi anak kecil, kemudian memeluknya, menciumnya, dan bersifat welas asih, itu merupakan amal-amal yang diridhoi oleh Allah, dan Allah akan memberi pahala atas perbuatan itu. Warawal Bukhari anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali wa indahu al-Aqra bin Habis at-Tamimi jalisun faqala al-Aqra innali asyarata minal walad ma qabiltu minhum ahadan
Fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi tsumma qala man la yarham la yurham. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah mencium Hasan bin Ali, maksudnya cucunya. Saat itu ada Aqra bin Habis At-Tamimi sedang duduk, dan dia melihat itu berkata, aku punya 10 orang anak, tapi belum pernah satupun mereka yang kucium. Lalu Rasulullah memandangnya dan berkata, barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. An Anas bin Malik qala ja'at imra'atun ila Aisyah radhiyallahu anha fa'atatha Aisyatu salasa tamaratin fa'atat kulla sobiyin laha tamratan wa amsakat li nafsiha tamratan fa'akala sibyan at-tamrataini wa nadhara ila ummihima wa amidat ila tamrati fasyaqqatha fa'atat kulla sobiyin nisfa tamratin faja'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akhbarathu Aisyatu faqala wa ma yu'jibuki min dzalika laqad rahimahallahu bi rahmatiha sobiyaiha. Anas bin Malik menuturkan, telah datang seorang wanita kepada Aisyah. Lalu Aisyah memberinya 3 butir korma. Kemudian wanita itu memberikan korma tersebut kepada kedua anaknya, masing-masing 1 butir. Dan yang 1 butir ia simpan untuk dimakan sendiri. Lalu kedua anaknya makan 2 butir korma tersebut. Dan setelah habis korma itu dimakan, mereka memandangi ibunya. Sang ibu paham. Sang ibu pun lantas mengeluarkan sebutir korma yang disimpannya. Ia belah 2 dan masing-masing anak diberi setengah butir korma. Kemudian datanglah Nabi. Lalu Aisyah menceritakan hal itu kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar cerita itu lalu bersabda, kamu tidak perlu heran atas peristiwa tadi. Sungguh Allah menyayangi wanita itu karena kasih sayangnya kepada kedua anaknya. Jadi ibu-ibu yang menyayangi anak-anaknya itu akan mendapat kasih sayang juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana alaihi salatu wassalam idza ra'a tiflan yahtadiru wa ausakat antafidha ruhuhu fadat ainahu bidumu haznan wa atfan ala sigar wa ta'liman lil ummah fadilatal atfi war rahmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlinang air matanya ketika beliau melihat seorang anak kecil meregang nyawa menjelang wafat karena sedih dan sayang kepada anak-anak kecil. Menangisnya Rasulullah itu adalah sebagai pengajaran kepada umatnya tentang keutamaan rasa kasih sayang. Rawal Bukhari wa Muslim an Usamah bin Zaid radhiyallahu an qala arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila abiha annabni qadih tudhira fashhadna wa arsala alaihi salatu wassalam yaqra'us salam wa yaqul inna lillahi ma akhadha walahu ma'ata wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhum, ia berkata, aku diutus oleh seorang putri Nabi kepada bapaknya untuk mengabarkan bahwa anaknya sedang sekarat meregang nyawa. Maksudnya agar beliau mau menjenguknya. Lalu Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk mengucapkan salam dan bersabda, sesungguhnya Allah mengambil sesuatu yang telah diberikannya. Segala sesuatu
memiliki batas usia di sisi Allah. Oleh karena itu, bersabar dan relakanlah dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la ya'tiyannaha. Faqama wa ma'u Sa'ad bin Ubadah wa Mu'ad bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Sabit wa rijalun radhiyallahu anhu. Farafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabi fa'aqadahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqa'u. Fafadat ainahu faqala Sa'ad ya Rasulullah ma hadza? Faqala hadi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi wa fi riwayatin ja'alaha Allahu fi qulubi man sya'a min ibadihi wa inna ma yarhamullah min ibadihir ruhama. Kemudian putri beliau mengutus kembali seseorang dengan disertai sumpah agar beliau mau menjenguknya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi bersama Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan beberapa orang lainnya. Kemudian beliau mengangkat cucunya itu dan mendudukkannya ke pangkuannya dengan nafas tersengal-sengal dan bercucuran air matanya. Lalu Sa'ad bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau menangis? Beliau menjawab, ini adalah kasih sayang yang ditumbuhkan Allah di dalam hati hamba-hambanya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, Allah menjadikan kasih sayang di hati siapa saja yang Dia inginkan di antara hamba-hambanya. Sungguh Allah hanya mengasihi hamba-hambanya yang pengasih. Wa yambahi alla yaghruba anil bal anna zahiratar rahmah idza halat qalbal abawain wa tarassakhat fi nafsaihima qama bima yatarattabu alaihima min wajibin wa adaya ma alaihima min haqqin tijahaman aujaballahu alaihima haqqar riayah wa wajibil mas'uliyah ala wahum al-aulad. Maka tidak mengherankan jika kasih sayang yang telah menghiasi hati kedua orang tua begitu jelas, tampak jelas, dan tertanam di dalam jiwa keduanya, niscaya mereka berdua akan menunaikan kewajiban dan hak yang diwajibkan oleh Allah, yaitu berupa hak perlindungan, penjagaan bagi anak, dan kewajiban menanggung semua kebutuhan anak-anak mereka. Artinya, kalau orang tua itu memang benar-benar kasih sayang kepada anaknya, maka kedua orang tua itu pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi, menjaga, dan menanggung semua kebutuhan-kebutuhan anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib